semuanya, kembali bertemu dengan saya Francisca Wiwin. Perkenalkan, saya adalah salah satu host dari hidupceria.com, sebuah website yang mempunyai banyak sekali informasi mengenai peningkatan kualitas hidup. Nah, hari ini saya akan kembali berbincang-bincang dengan sahabat saya yang lain, yaitu Kak Liana, yang tinggal lumayan jauh dari saya. Oke, Kak Liana, bisa perkenalkan diri dulu? Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Liana. Saya praktisi Access Bars dari Medan. Ya, gitu aja ya. Perkenalan dirinya. Medan itu salah satu kota yang belum saya kunjungi dan saya bersedia untuk mengunjungi. Berarti ya perlu datang ke Medan. Wah, semoga suatu hari nanti. Oke, Kak Liana, kita akan berbincang seru tentang salah satu tools dari Access Consciousness, yaitu Access Bars. Ini seru banget nih. Ini seru banget. Oke, Kak, kenapa sih memilih kelas-kelas kayak apa awareness atau apa kesadaran yang muncul ketika ini aku mau ikut kelas ini, aku memilih kelas ini? Ya, awalnya dulu saya tuh ngerasa kayak apa ya, kok saya beda ya, I didn't fit in this reality. Wah, contohnya Contohnya gini, kalau ngobrol sama teman gitu itu suka nggak nyambung gitu, suka kayaknya saya ada di planet yang lain. Terus banyak yang nggak cocok gitu kan. Saya kayak nggak gini gitu kan, nggak kayak gini. Cuman kalau saya ngomong ke orang lain nggak ada yang bisa ngerti gitu. Jadi mereka nganggap saya aneh gitu kan. Jadi pokoknya bener-bener ngerasa kayak am I crazy gitu loh. Saya ini kenapa gitu. Nah, terus waktu itu juga sempet kayak orang bipolar gitu kan, moodnya swingnya parah, terus nggak bisa fokus gitu-gitu. Jadi saya sempat ngerasa something wrong with me gitu. Nah, terus sama lingkungan, misalnya sama teman-teman juga mulai yang males gitu, kayak mereka nggak ngertiin saya gitu kan. Terus saya ngoceh-ngoceh lah di Facebook, nyampah gitu. Ketangkep lah sama Poppy gini. Kak, sorry motong. Yang tidak fit in dengan realita, maksudnya nggak bisa ngobrol, kok kayaknya beda. Itu apakah salah satunya ketika teman-teman ada yang apa ya, sukanya ngobrol yang receh-receh? Iya, Kok ya benar-benar. mungkin bisa sih ngomong, cuma durasinya nggak terlalu lama. Yes, ya, benar. Oke, iya. Jadi saya suka ngerasa apa sih yang diomongin nggak penting kali gitu kan. Iya, betul. Iya, kayak gitu. Terus nanti saya ngomongnya udah kemana gitu, obrolan yang ini masih di sini, saya udah kemana-mana gitu kan. Jadinya ya gitu lah, ujungnya jadinya kok nggak nyaman ya gitu, nggak enak ya ngobrolinnya. Jadi ujungnya saya diem cuma dengerin mereka, kayaknya nggak seru gitu. Nah, ini juga berarti saya ngalamin hal yang sama. Jadi pernah saya diajak gabung untuk satu komunitas. Terus aku tanya, ini komunitas WA Group ini tujuannya buat apa? Ya buat Gojek aja, Gojek itu bercandaan aja. Aku bilang, gimana kalau ini ada satu tujuannya, apa kek, saling berbagi ilmu kek, apa kek. Hampir semuanya bilang, ngapain sih, bla 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 bla. Aku bilang, kok cuma aku ya? Iya, itu juga saya alami di grup-grup sekolah ya. Jadi Itu dia. setiap kali WA grupnya bunyi, ting tong gitu kan. Begitu ngecek, elah, Iya, benar 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 nggak benar. penting kali gitu kan. Jadi nanti yang diobrolin juga, maksudnya nggak ada isinya gitu loh, sombong. Sombong. Bukan sombong. Tapi ngerasa kayak ya gitulah, pokoknya males gitu. Jadi terus saya
satu persatu grup-grup itu saya keluar. Semakinlah tidak berteman ya kan. Terus ceritain lanjutin Kak, gimana akhirnya ketemu dengan Access Consciousness? Akhirnya ditawarin sama Poppy. Waktu itu ditawarin Poppy, dia coba clearing, kayak kita ada clearing ya namanya ya, buat teman-teman mungkin nanti bisa tanya-tanya lebih jauh ya ke Hidup Ceria boleh ya. Nah jadi di clearing sama Poppy, terus Poppy nawarin waktu itu saya suruh ambil sesi bars gitu kan. Saya bingung kan, di Medan saya mau ambil sesi bars kemana gitu. Terus dia bilang, udah lu asking aja katanya, minta gitu ke universe gitu. Saya bingung maksudnya gimana minta ke universe. Udah ngomong aja ngoceh-ngoceh gitu. Ya akhirnya waktu itu dia mulai tawar-tawarin itu kalau nggak salah sih sekitar Juli tahun lalu ya, Juli apa Agustus. Septembernya itu ada baksos. Nah, jadi saya ikut sesi baksos bars itu, di situ ngerasain pertama kali di bars gitu. Nah, pas ngerasain itu setelah di bars itu ngerasain malamnya tidurnya kok nyenyak. Itu adalah hal yang langka buat saya, mewah, barang mewah tidur nyenyak itu karena aktivitas otak saya tuh kencang. Gak bisa diem otaknya. Jadi yang overwhelm gitu kan, terus mikir, terus matanya udah ngantuk, tapi otaknya nggak bisa diem. Saya sempat konsumsi obat vitamin atau apa nggak ngerti ya, dikasih sama abang saya itu supaya otak saya bisa tenang. Kayak gitu. Jadi akhirnya tuh lagi, kok bisa tidur nyenyak ya gitu kan. Jadi kayak ngerasa kayak yang tadinya di dalam kepala itu kayak tumpang tindih gitu, kalau perabotan tumpang tindih, setelah di bars itu selang 2 atau 3 hari gitu ya, ngerasa kayak kepala saya tuh jadi lapang gitu. Kok space-nya tuh enak gitu, kayak ada ruangan yang tadinya penuh dengan perabotan yang amburadul nggak jelas gitu, kayak udah tersusun rapi gitu kan, meja di sini, lemari di sini, kursi di sini. Nah itu di situ ngerasa wow gitu kan, ini amazing gitu kan, cuma kesannya kayak cuma gitu ya dengan di bars. Itu yang saya rasain gitu. Terus tapi nawarin lagi, udah ambil kelas aja katanya gitu. Nah terus Oktober saya ambil kelas. September berarti selang sebulan ya? 1 bulan aja, yes. Wow, oke. Ada pertanyaan nih. Di bars itu diapain sih, Kak? Kok bisa segitunya? Iya, kok bisa segitunya. Iya, awalnya sih saya mikirnya juga di bars tuh kayak mana ya? Apa kayak dipijit gitu kan. Ternyata enggak. Jadi di bars tuh cuman kayak kita disentuh aja, ada 32 titik di kepala kita itu disentuh ringan aja sama praktisinya. Jadi kalau kita analogikan itu kayak tombol delete di komputer ya. Jadi semua sampah-sampah itu di delete, catchy-catchy-nya semua delete, habis semua. Itu yang bikin kalau komputer kan jadinya memorinya jadi space, jadi lapang, ya sama. Jadi otak kita juga jadinya kayak gitu. Oke. Jadi ada 32 titik yang akan disentuh lembut, bukan ditekan. Yes. Sentuh lembut sekali, dan itu merupakan titik-titik, ada namanya sih, ada namanya creativity, Yes. ada namanya money, ada namanya form and structure. Nah, disitulah titik-titik di mana kita mendelete, menghilangkan sampah-sampah pikiran. Nah, next, sampah pikiran tuh yang kayak gimana, Kak? Kadang gini ya, kalau kita kan suka ngerasa hidupku baik-baik aja sih gitu, nggak ada kok, nggak ada apa-apa gitu. Kadang kita suka nggak sadar, saking seringnya kita punya masalah, kita ngerasa bahwa itu bukan masalah lagi gitu. Betul, Jadi betul banget. padahal ya kan, padahal itu secara nggak kita sadari itu kadang meninggalkan trauma ke kita, stres yang nggak kita sadari, kita jadi susah tidur, bawaannya marah-marah, kita pikir mungkin karena capek aja gitu kan, tapi ternyata hal-hal yang nggak kita sadarin itu ngefeknya luar biasa. Jadi dulu saya itu orangnya modelnya senggol bacok. Ketemu sama Poppy.
Jadi saya itu senggol bacok gitu. Jadi apalagi kalau misalnya lagi ada masalah gitu kan, wah itu jangan 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 coba-coba inilah Jangan pada dekati deket-deket, jangan aku. deket-deket. Iya, 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 iya. iya. Bisa terbalik itu meja saya buat gitu. Nah, tapi sekarang itu jadi kayak menurunkan level emosi gitu kan, level stres, trauma-trauma yang dulu itu udah jauh banyak berkurang Mhm, mhm. gitu loh. Yang terutama yang paling saya rasain tuh emosi. Jadi kalau sekarang itu ngelihat ada masalah apa gitu, oh oke gitu, nggak yang meledak-ledak lagi tuh udah Udah enggak kayaknya ya? udah nyaman nyaman lah jauh lah dibanding dulu. Bisa ketawa-ketawa bahagia begini. Yes. Dulu jarang terjadi nih ya, Kak, ya? Ketawa sih ketawa gitu, tapi otaknya tetap mikir gitu loh. Ah. Jadi kalau sekarang ya ketawa udah ketawa aja, nggak ada nggak ada kalau dibilang nggak punya pikiran udah kayak tapi tapi memang udah apa ya udah nggak mikir kayak dulu kan kayaknya berat gitu. Wah ini nanti gimana, itu nanti gimana gitu kan. Jadi banyak ketakutan-ketakutan gitu yang kadang horor horor sendiri padahal belum tentu kayak gitu juga kan. Nah, Iya, kalau sekarang asumsi ya? iya, iya asumsi benar. Nah, kalau sekarang udah lebih lebih jauh lebih nyantai sih. Mmm. Hubungan sama sama anak, sama suami juga jauh lebih nyantai dibanding dulu. Karena saya udah nggak pakai ngamuk-ngamuk nggak jelas lagi. Wow, itu betapa bahagia itu suami dan anak-anak. Iya, jadi sama anak juga udah ya bayangin anak laki remaja gitu kan. Itu kan banyak banyak ininya ya, banyak dinamikanya ya. Iya, 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 bener, bener. Apalagi dia ngeband gitu kan. Karena suka pulang malam gitu-gitu. Nah, kalau dulu tuh saya sempet yang eh, hubungannya kacau gitu. Terus saya bawaannya marah-marah karena dia nggak mau nurutin saya gitu kan, controllingnya masih tinggi. Nah sekarang sekarang saya udah lebih apa ya allowance gitu, lebih ya sudahlah gitu kan, see him as he is gitu kan. Jadi ya udah lebih jauh lebih nyaman sih sekarang. Waduh, ini menarik nih. Saya mendapatkan tentang parenting di sesi bar testimoni. Ayo dong Kak, explore lagi lebih jauh. Dulu itu sama anak bagaimana dan apa bedanya setelah Bars ini berkontribusi dalam hubungan, Kak Liana dan anak? Mm-mm. Jadi kalau dulu itu apa ya saya ya gitu dikit aja dia bikin salah saya bisa marah. Ngamuk apa marah? Beda nih. eh marah, marah yang kalau udah Ngebul keterlaluan bisa juga ngamuk sih gitu. Jadi dia itu pernah saya lempar pakai kuali loh, Ya, kuali apa nih? kuali buat goreng-goreng itu loh. Itu ada yang besi yang berat banget. Yes, itu dia, sampai peot. Oh my God. Untung nggak kena, Mbak. Untung nggak kena. Aduh, kalau kena ngerti lagi udah. Aduh. Ya, terus saya juga pernah pernah ngelempar kursi. Itu kursi makan sampai kakinya itu sampai sampai peot Ini segitu. ini Mbak, ini keturunan Goliat ini. Ya, Terus, segitu tingginya gitu loh emosi saya gitu. Jadi ya memang memang saya nggak ngerti ya. Benar-benar yang kalau marah itu levelnya itu kalau temperatur dia udah warna merah gitu. merah udah sampai, Iya. Kalau Oke. sekarang jauh ya kalau misalnya ada yang ngeselin, saya tuh bisa yang cuma yang oke, bisa yang kayak gitu. Eh, karena kan si anak ini kan modelnya kalau disuruh kan modelnya yang ya mantar mah, tar lagi, ya mah, gitu kan. Itu kalau dulu saya bisa teriak. Kalau sekarang, oke. Jadi saya kalau misalnya yang paling sering saya tugas dia di rumah itu kan yang jadi tugas itu buang sampah gitu misalnya. Jadi saya cuman bilang, oke nih kalau nggak dibuang-buang juga sampahnya mama masukin kamar. Oh, Gitu doang. langsung terbirit-birit ya.
Ya udah, jadi dia dia langsung iya 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 iya. Jadi udah nggak pakai teriak-teriak lagi gitu loh. Jadi sekarang itu mencoba mencari possibilities lain. Iya, Kalau dulu kan mungkin, jalan keluar yang dilihat cuma marah 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 dan iya, marah. Sekarang gimana ya caranya memanipulasi, iya, ya iya. dan it works. Mm-mm. Iya. Wow, seru seru. Nah, sekarang sudut pandang yang berbeda dulu dan sekarang mengenai anak, karena itu pasti akan mengubah banyak hal. Sudut pandang, Kakak Liana dengan dulu dan sekarang mengenai anak itu. Iya, kalau dulu saya ngelihat dia itu anaknya anak yang keras ya. Jadi anak saya itu keras, susah diatur. eh ya kayak emaknya sih. Terima kasih lo mau jujur. Jadi monkey see, monkey do ya. Jadi hmm, apa ya? Tapi kalau sekarang saya ngelihatnya ya kayak saya bilang gitu, dia ya I see him as he is gitu. Ya udah dia begitu gitu kan. Memang dia bukan memang ya, maksudnya anak-anak itu ya kalau dia keras, oke, dia keras, terus gimana nih supaya kita bisa lebih dia bisa mau lebih cooperate sama kita gitu kan. Jadi saya kadang suka ngasih possibility. Saya ya possibility possibility apa gitu yang buat dia supaya lebih mau cooperate gitu. Misalnya kayak pulang malam gitu-gitu kan. Jadi kalau dulu tuh saya suka kesel gitu kan. Saya bilang ini mama udah tidur, nanti buka ketok-ketok pintu gitu. Nah kalau sekarang jadi saya bilang ya udah, dia suruh bawa kunci sendiri aja gitu kan. Tapi kita bikin perjanjian. Perjanjiannya jadi kasih kepercayaan, eh, jangan bikin mama kecewa gitu-gitu kan, ya, something yang kayak gitu. Nah jadi sekarang dia pun saya lihat ya dia nggak macem-macem dan dia lebih terbuka gitu Oh, itu yang berharga sekali itu. ya. Jadi dia apapun apapun itu dia cerita ke saya. Seru. Nanti punya gebetan baru, dia cerita, mama ada gebetan baru. Wih, seru. Jadi kita kayak kalau chat tuh kayak kadang-kadang kayak 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 sama Kayak teman teman. gitu kok. Iya. Wow, itu sangat mengharukan itu. Ya hubungannya bukan berarti nggak ada gesekan ya, ada. Iya, pasti Tapi ada. udah nggak kayak dulu gitu. Udah jauh berkurang. Jauh jauh Iya, berkurang. iya. Karena, dari sudut pandang akses ya, anak itu memfasilitasi kita sebenarnya. Hmm. Iya, Ya, dia itu kan mirror kita ya kalau mau benar. disadari ya. Dia itu monkey see, monkey do. Iya. Makanya karena kalau saya marah ya saya mikirnya, "Ih, marah aku juga kayak gitu." Nah, yang serunya lagi pengalaman saya waktu itu saya ngebars dia kan. Mhm, Jadi saya 3 kali saya ngebars dia. Bars bars yang pertama itu dia kayak yang penasaran, "Ini aku diapain sih sama sama si mama?" gitu. mhm. Dia udah ngantuk gitu, tapi matanya ditahan, tutup ditahan. Saya bilang, "Udah rileks saja," gitu. Dia udah sampai udah mau merem beberapa kali, terus ditahan lagi sama dia gitu kan. Nah terus oke, udah lewat bars pertama gitu kan. Ya, nggak terlalu banyak, inilah saya tanya, "Gimana ya setelah di bars?" "Nggak ada, biasa aja." Eh, Nah terus terus, "Oke sini mama bars lagi." Nah bars kedua, dia mulai bikin lagu. Dia kan wah dia kan main musik kan. Nah, wah, setelah bars bars kedua dia mulai bikin lagu, itu lagunya sempat masuk ke Joox ya waktu itu ya. oh, Heeh. Kalau saya sendiri sampai gini, "Hah? Ini anakku yang bikin?" wih, Nah, jadi aransemennya semua segala macam dia bikin sama temannya sih memang gitu kan. Nah, lagunya dia yang terus. Nah, terus setelah baris ketiga itu kemampuan melukisnya luar biasa meroket. ih keren banget sih. Yes, banget. Iya, Wah, jadi saya ngelihat, wow, anak ini perubahannya, jadi dia kayak kemampuan melukisnya itu kayak bener-bener yang keluar dari cangkangnya. Saya tiba-tiba aja setelah baris ketiga itu dia jadi rajin rajin lihat YouTube gitu, rajin rajin apa ya latihan gitu kan. Terus dia tunjukin ke saya kaget,
keren kali nih ya gitu kan, saya bilang gitu kan. Saya terus suruh dia latihan, dia udah mau. Kalau dulu saya suruh dia latihan, wah berantem dulu. Ada itu soalnya ada ekspektasi dari mamanya. Jadi ya perubahan dia itu jauh juga luar biasanya. Sampai dia sekarang kan mulai terima-terima pesanan lukisan juga kan. Wow, keren banget. Yang Keren saya banget. sendiri yang oke, bow down gitu kan. Bow down untuk kemampuannya karena ketelitiannya itu jauh luar biasa dan detailnya dia sampai helai rambut gitu dia itu setelah baris ketiga. Oh, dan sekarang masih rutin? Udah jarang sih, udah jarang karena kan masing-masing dengan dia dijual kadang seharian nggak di rumah gitu-gitu, nanti pulangnya malam gitu-gitu kan. Tapi udah saya bilang juga, ayo sini mama baris lagi. Iya ya ntar mah. Nah, menarik banget nih. Ada pertanyaan. Ah, ini kan Kaliana sering beberapa kali ya ngebars anak dengan anak yang berbeda, yang mungkin orang luar bilangnya autism atau apapun. Boleh cerita nggak? Oke. Jadi saya pengalaman waktu itu masih sih sebenarnya masih saya pegang ya. Jadi waktu waktu mamanya cerita gitu dia punya anak yang autis gitu. Saya tawar, ya udah Kak coba aja di bars gitu. Bars itu apa? Saya jelasin. Oke lah cobalah gitu kan. Saya datang ke rumahnya. Awalnya kan saya udah deg-degan kan kalau anak autis ini kan dia kalau misalnya kita punya judgement atau apa segala macam dia udah langsung nggak mau kita pegang kan gitu kan. Nah jadi saya sepanjang jalan saya kosongin gitu kan. Mau Nggak ada ekspektasi ya. ya no ekspektasi gitu kan. Jadi pas nyampe saya sapa dianya nyantai gitu, nyantai terus nurut gitu kan, ya udah di bars. Nah setelah bars pertama 2 hari saya tanya sama mamanya, besoknya saya tanya sama mamanya, gimana perubahan anaknya Kak? Kak katanya gitu kan. Dia saya pulang jadi mamanya jualan kayak sayur-sayur gitu kan sama sama ya warung gitulah warung. Tapi nggak di rumahnya gitu. Kak katanya saya pulang itu tiba-tiba dia masak nasi loh Kak katanya gitu kan. Wah, Masak nasi dengan takaran yang pas bisa dimakan buat satu rumah gitu loh. keren Itu banget. nggak pernah kejadian dia bilang gitu. Nah terus pagi-pagi dia berdiri di depan pintu kamar itu dia kayak kayak mau ngomong banyak gitu kan. Jadi selama ini anaknya memang nggak mau ngomong, nggak mau ngomong anaknya. Cuman iya, no, enggak, no, no, no kalau dia nggak mau gitu. Nah ini dia kayak kayak mau ngobrol ada yang mau dia bilang gitu banyak gitu kan. Tapi mamanya nggak ngerti karena emang ngomongnya dia nggak jelas gitu kan. Wah saya kan kaget kan, seneng. Nah terus bars yang kedua itu mamanya cerita lagi, ya ampun Kak, aku seneng kali katanya gitu. Sekarang dia udah mau disuruh ke warung katanya gitu. Ini anak Yang umur tadi berapa, Kak? 14 tahun Oh, cowok. oke. Heeh. Yang tadinya dia itu kalau disuruh ke depan aja keluar rumah dia udah nggak mau. Tidak, tidak mau gitu dia kan. Karena iya bahasanya gitu. Iya. Tidak mau katanya. Karena eh, dia ngerasa sekelilingnya itu kayak ngeliatin dia gitu kan, ngeliatin dia kayak aneh gitu. Dia nggak mau keluar rumah aja dia nggak mau. Nah ini waktu disuruh mamanya ke warung, belikanlah dulu mama mau bersakit kepala. Dia gini tangannya, minta duit. Seru Jadi banget. dia, jadi dia pergi gitu keluar rumah. Jadi terakhir mamanya yang udah nggak usah gitu karena warungnya jauh. Mamanya cuma ngetes ternyata dia mau gitu, kaget mamanya. Nah terus dia mau duduk di teras rumah itu ngangkat kaki udah kayak bos-bos duduk gitu kan lihat kanan kiri. Wow, rasanya dengar mamanya cerita yang mamanya tuh sampai berkaca-kaca gitu matanya saking happy-nya. Terus dia bilang yang paling bikin aku senang Kak itu air muka anakku itu jauh lebih cerah dia bilang gitu. Seru banget. Banding sebelumnya. Jadi dia kayak lebih happy pokoknya Iya, ngelihat mukanya tuh udah beda lah dibanding iya, sebelumnya. iya. Gitu. Gimana pun kan koneksi mamanya ya pasti dia jauh lebih tahu ya tentang anaknya. Yes. Yes. Wow, keren, 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 keren. Bagaimana? Nah ini makanya ya, bagaimana
apa yang diperlukan supaya orang lebih banyak mengenal akses bars, berkontribusi. Ini kan pasti dengan berubahnya Kaliana, suami ikut berubah, anak berubah, sekitar berubah. Yes, Iya. benar-benar. Nah, Iya, seru. heeh, Kaliana ini domisilinya di Medan Ya, dan, bersedia untuk melakukan sesi bars ya, Kak, ya? iya, iya, Ya. sedia. Nah, apabila ada yang, memilih untuk mendapatkan sesi bars bisa hubungi Kak Liana di mana ya? Boleh nanti hubungi saya di 0813 7521 7307. Oke, Gampang aja. sekali lagi Kak, sekali lagi. 0813 7521 7307. Nah, sip 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 sip, seru. Call aja anytime. Itu juga nomor Anytime. WA. Ya, Iya nomor iya WA saya juga. iya. Ini seru banget seru banget. Dan kalau ditanyain, apa saja manfaatnya, sesi bars ini, itu ada banyak banget. Jadi, ketika ada orang yang, "Aku kalau di bars bisa begini nggak?" Kita nggak pernah melimit itu ya. Yes. Kita nggak Kita pernah nggak pernah melimit tahu. itu karena kemungkinannya ada banyak sekali. Jadi, kita lihat saja dan, tiap orang itu berbeda. Hasil Ya, yang didapatkan Kaliana dan ketika saya di bars itu totally different. Iya benar-benar. Iya, iya, benar. keren Beda-beda keren. tiap orang. Beda banget dan bagaimana jika, apa yang kita harapkan 5 ternyata bisa 100. Iya, benar. Saya dulu nggak pernah nyangka kalau efek bars itu sedahsyat itu ternyata. Heeh Ya heeh. bayangin jadi space, lihat orang itu lebih santai, lihat bunga mekar aja hatinya happy. Iya, bener, iya. Dan bagaimana kita lebih bersyukur tentang hidup ya, Kak, ya? Yes, banget. Banget banget. Ya. Dan banyak sekali yang terbantu yang, pikirannya cuma, "Ih, kok enakan meninggalkan dunia ini, Hmm, enakan apa," dan itu banyak sekali terbantu dengan sesi ini. So, ya. please kalau misalnya Anda mendengarkan ini, melihat ini dan, "Oh, kayaknya ini yang aku cari deh." Please 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 kontak us, kontak Kaliana. Di Indonesia dimanapun kami punya kontak praktisi di seluruh Indonesia, atau kalau mau cari tahu lebih dalam mengenai akses bars bisa kunjungi di www.hidupceria.com. Iya. Oke, Kaliana, seru Oke, banget. Nanti lain kali kita ngobrol lagi ya, Kak, ya? boleh. Boleh. Oke. Sampai di sini Oke, dulu semuanya. thank Ya, you. thank you sudah mendengarkan. Bye. Bye.